Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir dan mengikuti acara kita pada malam hari ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman dan Islam, kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Sekda. Tentu saja yang sangat kita muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin yang tergabung dalam masfurah. Selanjutnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Yang pertama, kita sama-sama memperingati masuknya tahun baru Islam 1447 Hijrah. Yang kedua, malam ini pula bertepatan dengan Ashura 10 Muharram. Yang ketiga, tentu saja inti dari acara ini adalah 100 hari pemerintahan pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Ratu Dewa Prima Salam. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa dulu tidak ada yang namanya kalender Islam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Abu Hurairah masuk ke dalam Islam pada tahun Khaybar. Tahun gajah, tidak ada tahun 1, 2, 3. Tahun Khaybar, tahun yang ke-7. Kota Makkah dibebaskan pada tahun Fathu Makkah, tahun ke-8. Tidak ada mereka mengenal kalender. Dan begitulah masyarakat yang primitif di tempat kita, nenek moyang kita dulu pun, bahkan kita yang zaman sekarang tidak menulis pun biasanya juga begitu. Kapan kita terakhir ketemu ya? Waduh, saya nggak ingat Pak Ustadz, tapi rasa-rasanya sebelum Covid. Sebelum Covid berarti tahun 2019. Karena bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan itu kita lockdown. Semuanya tahu Covid. Kapan terakhir Ustadz Somad datang ya? Terakhir Ustadz Somad datang itu kapan terakhir ya? Oh, kita waktu itu sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada tanggal. Dia tidak ingat tahun. Ini adalah ciri masyarakat yang belum mengenal kalender. Sampai pada masa pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun tidak ada kalender. Meninggal Nabi Muhammad, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun, tidak ada kalender. Sampai pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab 17 tahun, tidak ada kalender. Sampai akhirnya pada masa seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia menerima surat dari kerajaan jiran tetangga. Ada kerajaan Persia, Iran sekarang. Ada kerajaan Rom yang ada di Romawi, sekarang di Roma, Italia. Lalu kemudian mereka mendapatkan surat-surat dan surat mereka ini ada kalendernya. Lalu kemudian Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, ini surat-surat yang datang kepada kita ini ada kalendernya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Sedangkan kita tidak ada tahunnya, bulannya ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi kita tidak punya tahunnya. Maka Umar ibnul Khattab mengumpulkan senior-senior para sahabat. Lalu kemudian Nabi
tidak meninggalkan kalender dalam Islam. Ini murni ijtihad para sahabat. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum. Mereka memutuskan perkaranya berdasarkan syura, berdasarkan musyawarah. Maka pelajaran yang kita ambil dari sini adalah walaupun kita selevel sahabat Nabi radhiyallahu an, walaupun kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak bisa menetapkan sesuatu hanya dengan pendapat kita sendiri. Kita mungkin salah, tapi kalau kita tanya orang lain, ma khaba man istakhara, tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah. Wa man nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau istisyar, minta pendapat orang lain. Maka mintalah pendapat orang lain. Pelajaran yang pertama kita ambil dari tahun hijrah adalah bermusyawarah. Dalam Republik Indonesia ini adalah sila yang keempat. Sila yang pertama tentang ketuhanan. Sila yang kedua adalah tentang keadilan. Dan sila yang keempat itu adalah tentang permusyawaratan. Segala keputusan di negeri ini diambil dari permusyawaratan. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara Republik Indonesia, maka kita ambil musyawarah ini. Maka kepada Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, mumpung masih 100 hari kepemimpinan, maka ke depan meminta pendapat. Dan kami alhamdulillah, saya bagian dari Masfurah. Itu tadi posting terakhir ada yang komplain. Katanya Ustaz Abdul Somad di setiap provinsi itu datangnya cuma sekali. Ke Aceh setahun sekali, Sumatera Utara setahun sekali, Sumatera Barat setahun sekali, Kalimantan setahun sekali, Sulawesi setahun sekali. Kenapa ke Palembang sering sekali? Komplain mereka. Ini cara saya untuk mengklarifikasi supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ini bukan jadwal Sumatera Selatan. Ini adalah jadwal Provinsi Bangka Belitung. Jadi ini bukan jadwal Sumatera Selatan. Ini jadwal Bangka Belitung. Terus saya naik pesawat dari Bangka Belitung ke Sumatera Selatan. Yang bawa Mas Furoh. Namanya siapa? Ustadz Kemas Ali. Jadi kalau mau salahkan, salahkan Ustadz Kemas Ali. Karena yang membawa saya ke Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung itu adalah almarhum Ustadz Habib Mahdi bin Syihab. Jadi jadwal saya ini. Lalu kemarin beberapa bulan yang lalu Ustadz singgah juga di Sumatera Selatan. Itu bukan jadwal Sumatera Selatan. Itu jadwal mana? Jadwal Bengkulu. Dari Bengkulu dibawa saya jalan darat naik mobil. Tiba-tiba bangun sudah sampai ke Palembang. Jadi kalau dalam 1 tahun saya 3 kali ke Sumatera Selatan, itu sebenarnya yang asli jadwal Sumatera Selatan hanya 1 kali. Adapun yang 2 kali lagi itu adalah jadwal Bengkulu dan jadwal Bangka Belitung. Kira-kira saudara-saudara saya yang ada di Palembang di Sumatera Selatan bisa menjelaskan ini, menolong saya? Alhamdulillah, tolong jelaskan itu di posting-posting Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Supaya jangan sampai mereka menuduh macam-macam dengan saya. Dan saya ini bagian dari Masfuroh. Kalau tidak percaya, tengok seragam saya malam ini. Ini, jaketnya lupa saya bawa. Tapi bajunya adalah ternyata Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam juga semuanya pakai baju Masfuroh hijau pucuk pisang. Artinya apa? Kami tetap muda hijau, tidak pernah hijau tua dan tidak pernah menjadi daun yang kering. Mudah-mudahan kita tetap semangat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau nanti ditanya orang, kenapa Ustaz Somad itu sering kali ke Palembang? Dia orang Masfurah. Kenapa sering sekali dia ke Palembang? Karena sebetulnya jadwal Bengkulu dan jadwal Bangka Belitung itu diatur oleh Masfurah dari mulai Habib Mahdi bin Syihab. Setelah Habib Mahdi bin Syihab menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, diteruskan oleh Ustadz Kemas Ali, dan kemarin di Bangka Belitung saya didampingi oleh Habib Gasim, kemudian Ustadz Iskandar dan Ustadz Kemas Ali. Akhirnya malam ini kita bertemu, pertemuan kita ini mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal
alamin. Musyawarah, jangan pernah menetapkan pendapat sendiri. Umar bin Khattab tidak menetapkan tahun hijrah itu karena pendapat dia sendiri. Walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi, walaupun Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua, walaupun Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga, walaupun Umar bin Khattab itu kalau lewat di suatu jalan, masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Wahai Umar, kalau engkau lewat di suatu jalan, setan akan lewat di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di benteng Kota Besar ini, maka setan tidak akan berani lewat di sini. Walaupun begitu, dia tidak berani menetapkan pendapat sendiri. Dia tetap musyawarah. Ini ada orang, jangankan ditakuti setan, malah jalannya sama-sama setan. Tapi dia begitu beraninya menetapkan pendapatnya sendiri. Maka alhamdulillah, Kak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, mereka tidak mengambil keputusan sendiri. Mereka selalu bertanya kepada para habaib. Mereka selalu bertanya kepada para asatiz masfurah. Insya Allah mereka dibimbing oleh para habaib, para alim ulama. Selalu dibimbing, ditunjukkan jalan lurus, dinasehati, diberikan kebaikan, kebenaran. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua kelompok, kalau mereka saling bekerja sama, sinfani, dua kelompok kalau mereka saling bekerja sama, bukan hadis Nabi. Ini kata-kata hikmah. Kalau dua kelompok ini bekerja sama, maka insya Allah aman dan selamatlah dunia. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah ulil amri. Ulama dengan ilmunya, ulama dengan takwanya, ulama dengan zuhudnya, ulama dengan waraknya, ulama dengan doanya. Sedangkan ulil amri dengan keputusannya, dengan APBD-nya, dengan APBN-nya, dengan tanda tangannya. Ketika dua kelompok ini, ketika ulama ini dengan kebenarannya, dengan fatwanya, 100 fatwa tidak melahirkan apa-apa. Tapi ketika ulama berfatwa dan fatwanya dijalankan oleh umara, kita doakan supaya ulama dan umara di Palembang, di Sumatera Selatan ini sejalan sehingga turunlah ridha Allah. Palembang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai para sahabat, wahai para kibar sahabat, wahai para senior-senior dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tua-tua, bagaimana kita menetapkan tahun kalender umat Islam ini dimulai kapan? Pendapat yang pertama mengatakan, bagaimana kalau kalender umat Islam ini kita mulai dari sejak lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalender umat Islam itu dimulai sejak lahirnya Nabi, maka kalendernya tidak namanya hijrah, tapi kalender namanya miladiyah. Milad artinya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya pendapat ini tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena Nabi sudah lahir. Yang minum khamar tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, anak-anak dikubur hidup-hidup. Lalu kemudian Umar bertanya lagi, ada pendapat yang lain? Pendapat lain mengatakan, bagaimana kalau permulaan tahun Islam dimulai dari sejak turunnya ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu pendapat ini pun juga ditolak, karena ketika Al-Quran turun, yang mabuk tetap mabuk, yang berzina tetap berzina, yang mencuri tetap mencuri, yang minum khamar tetap minum khamar. Lalu kemudian adakah lagi pendapat? Kata Umar bin Khattab, ada sahabat yang berpendapat, bagaimana kalau kalender Islam itu dimulai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Ketika Nabi meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, itu kita jadikan sebagai tahun pertama, tahun satunya umat Islam. Alhamdulillah, pendapat ini ditolak. Ditolak oleh Umar bin Khattab. Bayangkan kalau tahun satu umat Islam itu saat Nabi meninggal. Tahun kita tidak namanya tahun miladiah, tidak namanya tahun wahyu, tapi tahun kita namanya tahun takziah. Dan setiap menyambut tahun baru kita menangis semuanya dengan duka cita dan kesedihan. Ini pun ditolak. 3 pendapat ditolak. Lahir Nabi ditolak, turun wahyu ditolak, meninggalnya Nabi ditolak. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Ali? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Hijrah yang menampakkan antara orang yang pura-pura masuk Islam dengan tulus karena Allah. Hijrah yang menunjukkan mana yang benar-benar mencintai Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrahlah
yang menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, dan ini disetujui oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, disetujui oleh seluruh para sahabat. Maka akhirnya tahun baru hijrah, tahun baru Islam, dan kita benar-benar hijrah. Hijrah bukan berarti pindah tempat, hijrah bukan berarti pindah lokasi, hijrah bukan pindah tempat, bukan pindah lokasi, apalagi pindah ke lain hati. Lalu hijrah itu apa? Man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrah pindah tahun, setiap tahun orang hijrah 1445, 1446, 1447, 1448. Tapi hijrah adalah yang meninggalkan khamar, yang meninggalkan judi, yang meninggalkan zina, yang meninggalkan mabuk, yang meninggalkan pacaran. Ini saya lihat banyak anak-anak muda belia, malam Ahad, malam libur, di tempat lain orang pacaran, tapi di Palembang mereka mengaji. Kalaupun ada yang masih pacaran, inilah masanya hijrah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang di tempat yang insya Allah kita beramai-ramai di bulan yang mulia, bulan Muharram, di malam yang mulia, malam Asyura, bersama orang mulia, para habaib, orang beriman, pemimpin yang adil dan amanah, bersama orang-orang mulia, orang-orang yang ikhlas karena Allah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Kita sama berdoa kepada Allah, ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Putuslah ya Allah. Sampai teganya hati Ustadz Somad. Kenapa Ustadz doakan kami putus, kami datang ini supaya kami cepat menikah. Kalau ada di antara kalian yang kita doakan putus bukan karena kita jahat, bukan karena kita hasad, bukan karena kita benci, justru karena kita sayang. Tapi kenapa Ustadz Somad tega mendoakan kami putus? Sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun pacaran tidak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Kira-kira yang dibonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin, yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu dilihat tetangga laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Kalau masih juga mau, masukkan ke Sungai Musi. Biar ditangkap antu banyu. Mudah-mudahan semuanya sadar, semuanya sehat. Saya tidak ada niat jahat, niat buruk. Yang sudah putus tadi, menjaga dirinya, bertaubat nasuha. Mudah-mudahan dia akan segera menikah dengan pasangan yang baik-baik, insya Allah. Dulu kita ramai-ramai di sini mengakadkan adik kita, saudara kita. Lebih 50.000 orang menjadikan saksi pernikahan. Kalau selama ini ada acara tahnik berjamaah, selama ini ada acara khitan berjamaah, insya Allah ke depan kita akan adakan di sini acara nikah berjamaah. Setuju? Yang belum nikah saja. Adapun yang sudah, mudah-mudahan diberikan Allah keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah, kekal abadi hingga ke jannah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Pelajaran yang kedua, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, Nabi tidak hanya melangkahkan kaki bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa, tapi ada strateginya. Bagaimana strateginya? Tidak langsung menuju kota Madinah, tidak langsung meninggalkan Makkah menuju Yathrib, tapi dia transit dulu 3 hari 3 malam di atas Jabal Thur. Maka begitu juga dengan strategi kota Palembang. Kita serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diserahkan satu perkara bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Ini adalah pilihan kita, baik yang memilih ataupun tidak memilih RDPS, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Mereka berdua adalah pemimpin kita. Mereka adalah orang yang kita pilih di antara saudara-saudara kita untuk memimpin kota Palembang 5 tahun ke depan. Betul atau betul? Maka kita support, kita dukung. Mereka punya strategi. Ada strategi jangka pendek 100 hari. Ada strategi jangka panjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada strategi jangka yang lebih panjang 2 periode insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya macam gak yakin. Amin. Dari bunyi aminnya macam marah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah sekolah pamong. Mereka pernah memimpin jabatan-jabatan. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman.
maka kita serahkan. Sama seperti tadi saya naik pesawat, pilotnya keluar, Ustadz boleh kita ambil foto? Boleh. Setelah itu pilotnya masuk ke dalam. Saya memang dalam bidang agama, saya sekolah agama, tapi masalah pesawat terbang ini urusan pilot. Dan saya tidak perlu masuk ke ruang pilot dan bertanya mana remnya, mana gasnya, mana giginya, apakah ini matic atau manual. Itu saya serahkan saja urusan pilot. Dia tutup pintu, sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah wa tasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita pun sampai bertemu. Langkah rezeki pertemuan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Security yang menangkap kita. Bukan begitu. Ini semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasya'. Dengan kehendakmu engkau mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasya'. Dengan kuasamu juga engkau bisa menjatuhkan orang sehina-hinanya. Siapapun bisa naik setinggi-tingginya, tapi siapapun bisa jatuh serendah-rendahnya. Maka ada strategi. Kalau kita tidak paham, kita tanya sama Ustadz Habaib, alim ulama yang ada di Masfurah. Ini kenapa bapak, kakak kami, Bapak Ratu Dewa dan Prima Salam ini langkahnya begini, apa maksudnya? Ini langkahnya begini, apa maksudnya? Dan mereka ini alhamdulillah sosial medianya aktif. Ada influencer, ada ustadz guru kita. Kita bisa tanya kepada Ustadz Imran Rashidi, kita bisa tanya kepada Habib Gasim, kita bisa tanya kepada Ustadz King, kita bisa tanya kepada para asatidz sekalian. Kalau ada nama ustadz yang tidak saya sebut bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Dengan keterbatasan saya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menimbulkan fitnah. In ja'akun fasiqun, kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita hoax, membawa fitnah, fatabayyanu, klarifikasi. Tadi saya baru saja pulang dari Kajati, lalu ketemu dengan Bapak Kejaksaan Tinggi, ternyata banyak hal yang kita tidak tahu. Setelah kita ngobrol, setelah kita tanya, oh, kita sudah bilang oh saja itu sudah alhamdulillah. Berarti kita sudah paham keadaan. Maka saya sebagai manusia biasa, saya tidak mengerti apa yang ada dalam hati orang. Begitu juga dengan bertetangga, berkawan, kita tidak bisa menduga-duga. Ini kawan saya ini sombong sekali Pak Ustadz. Saya senyum dia tidak senyum, saya ketawa dia tidak balas, saya WA dia tidak balas, saya telepon dia tidak ngangkat. Ketemu mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Tanya dulu apa masalah dia. Saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Saya datang ke rumah sakit, di ruang ICU dia terbaring. Saya tanya, kenapa bang nggak pernah membalas telepon dan sekarang bertemu begini pun mukanya masam, kenapa? Mohon maaf Adinda. Kenapa bang? Saya sudah 1 bulan. 1 bulan kenapa? Nggak bisa kentut. Rupanya dia kena penyakit. Jadi kadang kita suudzon sama orang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, in ana inda husni ghazanni abdi bi. Kepada Allah pun kita disuruh bersangka baik. Apalagi kepada sesama manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kalau ada manusia yang berkata, saya sempurna, saya hebat, saya mulia, tidak pernah salah. Saat itu manusia sedang lupa, silap dan salah. Kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia ini adalah orang-orang yang silap dan salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun baru Hijrah, Asyura, 10 Muharram, Allah mengampunkan semua silap salah dosa kita insyaallah. Keluar kita dari majlis ta'lim malam ini, dari majlis ilmu, dari majlis selawat ini, qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu dalam keadaan bersih dari segala silap salah dan dosa. Pelajaran yang ketiga. Sampai pelajaran keberapa nih Pak Ustadz? Pokoknya asal terasa semut menjalar ke atas berhenti. Pelajaran yang ketiga, ada yang menemani Nabi di atas, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan, namanya Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang pura-pura membawa makanan kambing di bawah, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menjadi gaet penunjuk jalan, namanya Abdullah ibnu Uraiqid. Tolong diingat nama-nama ini, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ada yang menemani di atas, Abu Bakar Siddiq. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi,
Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan ke atas, Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita dari bawah ke atas, Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah, Amir bin Fuhairah. Ada yang menjadi guide penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid. Kalau saya nanya dalam ceramah nggak usah dijawab, karena itu saya jawab sendiri. Saya termasuk orang yang tidak suka membuat orang lain susah. Saya hanya sekedar bertanya, habis itu saya jawab. Karena ketika orang bertanya, kepala kita mulai mencari-cari jawaban. Ketika jawabannya diberikan, itu insya Allah kita akan ingat. Kalau nggak percaya, tanyalah kawan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini pelajaran yang ketiga. Apa maknanya? Kalau bahasa Palembangnya, the right man on the right job. Ternyata kalau kita habis makan pempek ini lancar bahasa Inggris. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Insya Allah semua kabinet yang sudah disusun oleh Kak Ratu Dewa dan Prima Salam itu menempatkan orang-orang yang tepat insya Allah. Amin. Karena kalau orang yang tidak tepat, dia seperti tikus membetulkan labu. Kalau labu kita serahkan ke tikus, hancur dia dimakan, berkeping. Orang yang tidak ahli membetulkan radio, selesai dibetulkan, bautnya berlebih. Bukan kurang, berlebih. Maka ini mestilah ditempatkan orang-orang yang baik. Ini berawal dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah tidak sama dengan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu perjalanan ilahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cukup Nabi dengan burak, dengan malaikat Jibril, selesai. Tidak ada perencanaan, tidak ada strategi, karena ini perjalanan ilahiyah. Tapi perjalanan hijrah ini adalah perjalanan insania, ini adalah perjalanan kemanusiaan, ini adalah perjalanan strategi, ini adalah perjalanan yang disusun dengan perencanaan yang matang. Maka penuh dengan pelajaran-pelajaran yang penuh dengan hikmah. Maka ditempatkanlah orang yang layak, orang yang baik, orang yang berintegritas, orang yang punya visi misi ke depan. Termasuklah ketika Kak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam dulu ingin mencalonkan. Pertanyaan saya kepada mereka adalah, mau cari apa? Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam mau cari apa? Ternyata mereka berkata, kami ingin memperbaiki kota Palembang Ustadz. Kami ingin mengangkat harkat derajat martabat orang miskin, orang susah, anak yatim, janda-janda, yang tua-tua. Ini kita mesti urus dengan baik Pak Ustadz. Dengan itulah maka kami berjalan bersama dengan Mas Furo, para habaib mensupport dan mendoakan, para alim ulama. Kenapa? Karena ketika melihat ada orang yang layak, orang yang baik, orang yang amanah, mesti kita dukung. Itu sesuai dengan ijtihad. Saya tidak mengerti tentang kota Palembang. Saya tidak faham. Sahibud dar a'lamu bidarihi. Orang yang punya rumah lebih tahu tentang seluk-beluk rumahnya, tentang ruang tamunya, ruang kamarnya. Maka saya tanya kepada para habaib, saya tanya kepada para asatiz, bagaimana ini? Mereka mengatakan, Ustadz Somad, ini adalah orang-orang yang baik, ini sahabat kita, ini orang amanah. Fa'idha azamta, kalau kau sudah azam, sudah tekad, fatawakkal ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Akhirnya kita pun mensupport, mendukung, dan kita semuanya menjadi saksi. Ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan manusia. La haula wala quwata illa billah. Engkaulah yang suci Allah Subhanallah. Engkau layak dipuji, yang dipuji hanya Allah, alhamdulillah. Engkau yang besar hanya Allah, Allahu Akbar. Kami ini tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apanya. Itulah yang kita lafazkan dalam selalu zikir kita pagi, petang, siang dan malam. Engkau orang yang suci, subhanallah, yang suci hanya Allah. Engkau dipuji-puji, alhamdulillah, pemilik pujian hanya Allah. Engkau besar, Allahu Akbar, yang besar hanya Allah. Mana tahu nanti ada ibu-ibu diejek orang, kau besar sekali, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Engkau seorang ulama yang besar, Allahu Akbar. Jamaahmu banyak, Allahu Akbar. Begitu. Anak-anak kita kalau dipuji orang, suami kita kalau dipuji orang, istri kita kalau dipuji orang, balikkan kepada Allah. Kalau kita posting beritanya di Instagram,
Jangan sampai kena ain. Kalau ingin selamat dari penyakit ain, cepat balikkan pada Allah. Ini anak ibu. Iya. Cantik anaknya ya. Alhamdulillah. Jangan katakan ini anak ibu. Iya. Cantik anaknya ya. Siapa dulu mamanya? Hai guys. Hidupkan kamera. Kamera yang ada flashnya. Itu dia menyambar saya itu kode ngasih tahu bahwa kamera sudah menyala abangku. Kita mau selalu update terus bagaimana orang Palembang berselawat di tepi Sungai Musi. Bagaimana orang Palembang melantunkan munajatnya, doanya kepada Allah SWT. Malam Ahad, malam libur, malam orang buat maksiat, malam pacaran. Justru di Benteng Kuta Besak, orang sedang mengagungkan Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta nanti ke panitia, minta nanti kepada teknisi drone, upload semuanya di Instagram, media sosial, tunjukkan ini solawat kami di Palembang, mana solawatmu? Allahu Akbar. Nanti kalau saya ditanya sama orang, Ustaz Somad sering ke Palembang? Iya. Apa kelebihan Palembang? Ini solawat orang Palembang, ini tabligh akbar orang Palembang, untuk menutupi berita tentang rendang dan lain-lain sebagainya. Karena saya ini di Riau dianggap orang Palembang. Saya ditanya orang, Ustaz selalu ke Palembang, Ustaz banyak sahabat, para habaib, para alim, para ulama. Ya, saya bilang, maka video-video ini untuk menolong saya juga ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri ini mesti kita jaga nama baiknya. Kenapa? Karena negeri ini bernama Darussalam. Dar, rumah, salam, keselamatan. Rumah yang penuh dengan keselamatan. Semuanya kalau sudah masuk sini selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ada yang tidak selamat pulang dari sini. Saya sudah bolak-balik datang kemari. Alhamdulillah selamat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang keempat, apa yang bisa kita ambil? Begitu Nabi Muhammad SAW sampai ke Quba, belum lagi ke Madinah, di Quba. Nabi berangkat hari Senin malam. Nabi berangkat hari Ahad malam Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin Nabi sampai di Quba. Nabi menginap 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam berdiri masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh bulan Oktober. Ustaz Somad berangkat ke Makkah setahun 2 kali, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Baitullah insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Kemarin musabaqah tilawatil Quran, juara tingkat provinsi itu berasal dari kota Palembang. Allahu Akbar. Dan juara-juaranya diberangkatkan ke tanah suci Makkah melaksanakan umrah. Apa maknanya? Pelajaran yang keempat, di mana umat Islam menginjakkan kaki, dia bangun masjid. Kita doakan Kak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, selama mereka ini memegang amanah, mereka membangun, menolong, membina masjid semuanya insyaallah. Amin. Dan 100 hari ini mereka sudah memberikan insentif santunan kepada marbot yang ngurus masjid, yang nyapu masjid, yang azan dan iqamat, yang mengurus jadwal kebersihan, yang selama ini mungkin belum terbantu tertolong. Dari ratusan masjid yang ada, alhamdulillah sudah tertolong selama 100 hari. Mudah-mudahan 1000 hari, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, tertolonglah pengurus-pengurus masjid ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selagi tanda tangan masih laku, selagi tanda tangan masih dipakai, selagi jabatan dititipkan Allah di ujung jari, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Saya berangkat tadi dari Bangka, itu jam 11 janjinya pesawat. Pesawat jam berapa? Jam 11. Delay Pak Ustadz, jam berapa? Jam 1. Delay lagi Pak Ustadz, jam berapa? Jam 2. Akhirnya saya pun tertidur. Terus mana pesawatnya? Pesawatnya tidak jadi landing Pak Ustadz karena cuaca. Terus mana dia? Belum berangkat lagi dari Palembang. Akhirnya kami pun landing di Palembang ini
di kota Palembang sampai pukul 6. Saya sudah lemah, sudah down tadi. Tapi kenapa Ustadz masih berapi-api, masih bersuara, bergetar malam ini? Karena saya bicara di depan orang yang masih aktif, masih ada kekuasaan di ujung jarinya. Kalau di depan masjid atau di panti jompo, saya nggak semangat gini. Paling saya cerita, marilah kita ingat pada Allah. Enggak lama lagi kita akan mati. Tapi karena di hadapan kita ini adalah Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, ada Kapolres, ada Dandim, ada Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada berkepala maupun tidak berkepala. Mereka yang masih punya jabatan, punya kekuasaan, yang punya seragam, yang punya pistol, yang punya kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Takbir. Nanti sampai masanya, semua zaman ada orangnya, semua orang ada zamannya, semua tokoh ada masanya, semua masa ada tokohnya. Ketika bunga yang harum semerbak sudah mulai melayu, kuning, gugur, dimakan tanah, saat itu tak lagi ada gunanya. Jabatan tidak lama, harta tidak lama, kuasa tidak lama, dan kita semua akan mati. Betul? Orang kaya mati, orang miskin, apalagi BPJS lebih cepat. Penguasa mati, wali kota ada orangnya. Ustadz, astagfirullah, jaga juga lah perasaan kami. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan, besti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat adalah tolonglah masjid. Presiden Soekarno berkuasa 1945-1965. Selesai G30 SPKI, tumbang Orde Lama. Apa yang terjadi? Hilang kekuasaan. Tapi Masjid Istiqlal masih tetap berdiri, didirikan oleh Presiden Soekarno. Habis tumbang, naik Orde Baru. Siapa dia? Presiden Soeharto. 32 tahun berkuasa, tumbang Orde Baru, naik reformasi Mei 98. Tapi namanya tetap dapat pahala. Kenapa? Masjid Muslim Pancasila di setiap kabupaten dan kota, gaji PNS yang dipotong untuk mendirikan majelis dengan arsitektur yang khas. Dia tidak pakai kubah, tapi dia pakai arsitektur Masjid Sunan Wali Songo yang ada di Demak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita mengambil pelajaran. Seorang jenderal bintang 4. Kalau bintang 4 itu jenderal. Kalau bintang 5 itu jenderal penghormatan. Kalau bintang 7 itu sakit kepala. Jenderal kebanggaan saudara kita di timur Indonesia, Jenderal Muhammad Yusuf, yang tidak pernah takut dengan apapun dan siapapun. Tapi ketika beliau sudah tua, beliau tahu bahwa semuanya akan tinggal. Beliau membangun masjid, markas Islami di kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, di Makassar. Maka begitu juga dengan kekuasaan ini. Bangunlah masjid, tolonglah masjid. 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil dan batu bata. Kalau kita tidak dengan harta kita, dengan tanda tangan kita. 1 tanda tangan untuk marbot, 1 tanda tangan insentif imam, 1 tanda tangan insentif penyelenggara jenazah, orang yang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menguburkan jenazah. Tak ada orang peduli. Tapi ketika kita peduli kepada mereka, inilah yang akan menolong di kubur kita. Mudah-mudahan kekuasaan ini menjadi amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Nabi SAW pun sampai ke kota Yathrib, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pelajaran yang kelima, apa yang bisa kita ambil pelajaran yang kelima? Ternyata di Madinah itu orang berkelahi. Ada orang Aus bukan haus. Ada orang Khazraj. Aus dan Khazraj berperang, diabadikan dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Itu untuk Aus dan Khazraj yang dulu berkelahi hanya karena batas tanah kelahi, hanya karena suku kelahi, hanya karena beda kelahi. Antara orang Makkah Muhajirin dengan orang Ansor dipersaudarakan Nabi. Hai Abdurrahman bin Auf, hai Sa'ad bin Rabi, dipersaudarakan. Antara yang Arab dengan bukan Arab. Salman Al-Farisi bukan Arab, orang Persia. Kemari Salman,
dipersaudarakan dengan Abu Darda yang Arab dengan yang bukan Arab dipersaudarakan, antara Aus dengan Khazraj dipersaudarakan, antara Muhajirin dengan Ansar dipersaudarakan, antara yang Persia dengan Abu Darda yang Arab dipersaudarakan. Bagaimana dengan Islam yang tidak Islam? Orang Islam dipersaudarakan dengan orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, dipersaudarakan. Kita pun di Palembang ini bersaudara. Palembang ini bukan hanya orang Melayu. Di Palembang ini ada berbagai macam suku bangsa. Karena ini adalah pusat peradaban Islam di Pulau Sumatera. Kota tertua di dunia. Ya nggak tahu. Kota tertua di Pulau Sumatera. Coba tulis di Google. Kota, apakah kota tertua di Pulau Sumatera? Kota apa? Palembang. Kalau nggak percaya, tengoklah. Kalau jawaban dia berubah, berarti dia tidak istiqomah. Kemarin saya sudah tanya di situ. Kota apakah yang tertua di Sumatera? Palembang. Datang orang dari Tiongkok, Tionghoa, datang ke Palembang. Datang dari Jazirah Arab, datang ke Palembang. Karena ini memang pusat peradaban. Siapapun yang datang kemari selama dia membawa kebaikan, ini pelajaran yang kelima, bahwa Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota menjaga keharmonisan kita, bahwa kita berbeda agama. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang salah kaprah, disuruh toleransi malah jadi telur asin. Disuruh toleransi, malah kolaborasi. Kita ini hanya disuruh toleransi, bukan mencampur-campur agama. Saudara kita beribadah, itu urusan dia. Ibadah kita urusan kita. Kita bertetangga, kita berkawan, ada jiran, beda agama, satu kantor, satu sekolah, satu lingkungan, satu desa, satu RW, satu RT, nikah anaknya. Kalau ada tetangga kita yang beda agama, anaknya nikah, kita datang atau tidak datang? Datang, kita datang. Dan biasanya kalau kita sudah terbiasa, itu pentasnya itu nanti ada tempat makan orang Islam, ada tempat makan non muslim. Muslim food, makanan orang Islam. Begitu kita Islam datang, langsung dipanggil, kamu di sini. Salah satu kawan kita malah singgah di sini. Kita panggil ya, bro. Dia tetap juga ngantri. Pas ditanya, kok kenapa di situ? Aku mau cicip kuahnya aja dikit. Kita beda. Dan ketika kita naik ke pelaminan, kita tetap mendoakan dia selamat menempuh hidup baru. Cukup. Jangan pula pakai doa kita. Barakallah lakum wa. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah. Itu untuk saudara kita yang seiman. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Selama tetanggamu, jiranmu, kawanmu, sahabat itu tidak membunuhmu, tidak memotong kepalamu, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, maka kamu boleh lakukan dua. Antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Begitulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah bukan hanya menjadi rahmat bagi orang Islam, tapi juga menjadi rahmat bagi orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Khaybar. Nabi Muhammad datang ke kota Madinah tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia. Kambing-kambing yang selama ini dibunuh, disembelih dengan pisau yang tajam. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kau menyembelih dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau bunuh dengan baik. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu tenang. Bismillahi Allahu Akbar. Makanya ibu kalau mau menyembelih bapak, tajamkan pisaunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dikatakan kota intoleran, jangan sampai dikatakan kota radikal. Kita tidak takut dengan penilaian orang. Sejarah membuktikan bahwa kota ini menerima siapapun apapun yang datang. Selama kau ingin membangun Palembang, ahlan wa sahlan, marhaban. Tapi kalau kau merusak, maka Sungai Musi sudah siap menampung engkau. Kau akan dijadikan makanan untuk ikan-ikan yang sudah siap menangkap di dalam. Siap memasukkannya ke sungai? Oh, siap semua, na'udzubillah.
Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran yang keenam, melihat orang Yahudi punya pasar, pasarnya tipu, pasarnya riba, pasarnya bohong. Kalau dia menakar, takarannya curang. Turun ayat, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nabi Muhammad SAW membuat pasar umat Islam. Umat Islam ini bukan hanya sekedar dia sholat, baca Quran, berzikir, bukan. Tapi dia punya ekonomi yang baik. Alhamdulillah, angka kemiskinan menurut survei, apa tuh, waktu habis. Mudah-mudahan angka kemiskinan ini tetap turun, insya Allah, amin. Bukan sekedar kemiskinan, kebuntuan juga turun semuanya, insya Allah. Makmurlah masyarakat kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka Nabi membuat pasar. Nabi tidak hanya berzikir di masjid, Nabi keluar dari masjid berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezekimu ya Allah. Kenapa? Karena keluar pasar di situ ada, keluar masjid di situ ada pasar, tempat berdagang, tempat berniaga. Maka insya Allah pasar ekonomi yang ada di kota Palembang di Sumatera Selatan ini juga bangkit dengan tumbuh pesat, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pelajaran yang ketujuh, bahwa ketika Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi melihat orang Yahudi tidak makan, tidak minum. Nabi bertanya, ma hadza, hari apa ini? Ayyu yaumin hadza, hari apa ini? Orang Madinah menjawab, hadza yaumun salihun, ini hari yang baik, najjallahu fihi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Musa, wa aghraqa fihi Fir'aun, hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Itu bertepatan dengan 10 Muharram. Jadi malam ini kita bangun, masak, bangun sahur. Bapak tolong bangunkan ibu, ambil air, percikkan ke wajahnya. Wake up my darling, wake up my honey. Itu bagi yang pengantin baru kemarin. Bagi yang sudah anak 3, bangun, 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 bangun. Untuk makan sahur. Bapak membangunkan ibu, tapi kalau bapak tak bangun-bangun, ibu juga membangunkan bapak. Rahimallahu mar'atan, Allah merahmati seorang istri aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Allah merahmati ibu yang membangunkan suami. Cara membangunkan suami, ya tak perlu saya ajari. Tapi nggak bangun-bangun dengan cara kami Pak Ustadz, saya ajari dengan cara saya. Nanti praktekkan malam kira-kira jam 4, sejam sebelum azan subuh. Teriakkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Gimana Bu? Siap? Nah, hati-hati Pak nanti malam. Bangun, nawaitu sauma gadin, saya niat puasa besok. Sauma Asyura, puasa Asyura. Khusus ibu-ibu, niatnya besok puasa qadha. Niat puasa qadha mengganti puasa yang kemarin tinggal 7 hari, yang kemarin tinggal 30 hari karena mengandung, yang kemarin tinggal 30 hari karena menyusukan anak, yang kemarin tinggal 30 hari karena menyusukan 2 tahun, yang kemarin mau mengganti puasa nggak jadi karena adiknya nyusul. Gara-gara ulah kalian. Maka ibu niat puasanya qadha, besok dia dapat 2. Yang pertama dapat qadhanya 1 hari, dan dapat pahala puasa Asyura. Khaliful Yahud, bedakan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasanya hanya tanggal 10, maka kita bedakan puasa tanggal 9, puasa tanggal 10, puasa tanggal 11. Tapi tadi tanggal 9 kami makan Pak Ustadz. Oke, kalau gitu tanggal 10 dan tanggal 11. Saya cuma sanggup 1 hari aja Pak Ustadz. Oke, apa boleh buat? 1 hari saja. Saya Pak Ustadz 1 hari pun tak sanggup, mati aja lah. Membuat semak-semak Palembang aja. Buat macet Palembang aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa umat Islam berpuasa tanggal 10 Muharram tepat besok pagi Asyura? Karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Itu menunjukkan kita senang melihat orang baik selamat, dan kita ikut senang melihat orang yang memperjuangkan kebenaran menang, dan kita wajib bersyukur atas tenggelamnya Fir'aun. Maka siapapun yang senang dengan hancurnya Israel, dia termasuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Gaza.
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Itulah 7 poin yang dapat saya sampaikan. Tadi saya mulai tausiah jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Walaupun saya tidak nengok jam, terasa udah kesemutannya sampai ke pinggang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Adalah kalau ada yang melihat saya malam ini kok agak berbeda Pak Ustadz. Of course. Karena dengan peci yang baru dan sorban yang baru. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Taqwa dan Habib Gasim, hati-hati Pak Ustadz, ini benang emas. Itu maka saya pegang dari tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahniah, selamat tahun baru Hijrah 1447. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan Palembang insya Allah menjadi kota yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih selamat, lebih berkah, lebih terbuka pintu peluang kerja, lebih sehat, lebih dermawan, lebih membawa kesejahteraan bagi umat insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.